Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 3 yaitu Dedi Haryanto, Era Mustika, Mahbui, Putri Yohana, Putri Salsabila, dan Santi Melati Silalahi. Di video pembelajaran pengantar manajemen kali ini, kita akan membahas kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum itu, kami harapkan teman-teman dapat pengetahuan dan ilmu bermanfaat setelah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Dalam materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, kita akan membahas mengenai yang pertama kelompok kerja, yang kedua konsep-konsep kelompok kerja, yang ketiga kelompok kerja interaktif, yang keempat konflik-konflik yang terjadi di dalam kelompok kerja dan penyelesaiannya, yang kelima cara mewujudkan kelompok kerja yang efektif, yang keenam apa yang dimaksud dengan komunikasi, yang ketujuh apa saja gaya komunikasi dalam organisasi, yang kedelapan hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelompok kerja. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Pengertian kelompok kerja menurut beberapa ahli. Menurut Dr. Randus Melayu SP Hasibuan, organisasi atau kelompok kerja ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, merupakan alat dan wadah saja. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, organisasi atau kelompok kerja ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Karakteristik kelompok yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya, ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatan biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. 1. Pembentukan, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang terbentuk akan terdiri dari pemimpin, kelompok, dan anggota. Kedua, penguatan. Pada tahap ini, anggota yang telah menerima tugas masing-masing mulai berinteraksi satu sama lain. Ketiga, penyesuaian. Merupakan tindak lanjut dari tahap kedua. Ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara ilmiah ataupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan yang terjadi. Keempat, perwujudan, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud dan terlihat. Kelima, pencarian, di mana masing-masing anggota mengalami tahap akhir dari proses pekerjaan bersama kelompok kerja. Mewujudkan kelompok kerja efektif. 1. Membentuk tim yang tepat. Langkah pertama ini sangat krusial karena pemilihan personil yang tepat dalam sebuah tim menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja tim itu sendiri. Dalam hal ini terkait dengan kepribadian, kompetensi masing-masing personil yang akan disatukan dalam satu tim. Kedua, menetapkan tujuan dengan tepat. Penetapan tujuan di sini dilakukan mulai dari tahapan pemberian arahan,
oleh ketua tim atau leader kepada anggota tim dengan mempertimbangkan kekuatan individu masing-masing dan latar belakang kinerjanya. Ketiga, menerapkan akuntabilitas tim. Cara ini dinilai efektif dalam hal meningkatkan produktivitas suatu tim dengan selalu membuat pertanggungjawaban atas setiap kegiatan individu dalam tim. Penerapan prinsip akuntabilitas ini memastikan setiap anggota tim mendapatkan tugas dan berkontribusi secara adil sesuai dengan beban kerja dan tenggat waktu yang direncanakan. 4. Menetapkan tujuan dengan tepat. Dalam sebuah tim, leader diperlukan untuk menggerakkan dinamika tim yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri akan adanya konflik dalam pelaksanaannya. Namun, dengan kemampuan leader yang baik, akan mampu mengendalikan situasi kerja yang kondusif antar anggota dengan tercapainya tujuan tim. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 3. Konflik antara bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antara pimpinan dari bagian yang berbeda. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses sepihak. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Everett and Rogers. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang kedua menurut Profesor Dr. Elo Liliweri. Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Yang kedua, gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Yang ketiga, structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada kesediaan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi orang-orang tersebut. Adapun hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Hambatan dari pengirim, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Cuaca, gangguan alat komunikasi. Yang ketiga, hambatan semantik. Adanya faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah yang tertentu. Yang keempat, hambatan psikologi. Adanya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Dan yang kelima, hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, alat-alat panca indera seseorang. Kesimpulan dari materi kami adalah yang pertama, kelompok kerja dalam organisasi.
kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Di dalam kelompok kerja juga ada tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Itu juga sangat membantu dalam kelompok kerja organisasi. Bukan hanya itu, setiap kelompok kerja juga memiliki konflik yang beragam, akan tetapi pasti ada cara penyelesaiannya terhadap konflik-konflik tersebut. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di dalam suatu organisasi. Komunikasi menyangkut interaksi antar dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tertulis. Baiklah, itu saja materi yang kami bawakan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada kalimat kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.